Laptopnya nge-lag, Pak. Oke, enggak apa-apa. Silakan. Siapapun yang silakan. Saya record supaya kalau dimungkinkan untuk diedit dan tayang bagi pembelajaran yang lain. Bentar dulu Sali, masih itu download file. Ya, Rik. Silakan. Siapa dulu tadi, Sali kan? Pak. Iya, Pak, tapi nanti di share screen sama Riko soalnya laptop saya nge-lag, Pak. Oh, Riko. Lo Riko di mana? Ini ada di sini, Pak. Pak, maaf teman. Oh ya, udah. Ini Pak. Oke. Berarti saya bikin Riko jadi host ya? Iya Pak. Silakan. Sudah kelihatan? Belum. Ya, sudah. Iya, Pak, saya mulai ya. Hmm. Ya, jadi judul artikel saya ini bahaya gadget pada anak usia dini. Konsep-konsep kunci yang digunakan, bahaya gadget, dan peran orang tua. Elemen 1, purpose. Jadi tujuan saya ada 2. Yang pertama, menjelaskan bahaya gadget pada anak usia dini. 2, menjelaskan peran orang tua untuk mengatasi penggunaan gadget bagi anak usia dini. Oke. Pertanyaan kunci yang ingin saya jawab dalam tulisan ini, apa bahaya penggunaan gadget bagi anak usia dini? Yang kedua, bagaimana peran orang tua untuk mengatasinya? Oke. Informasi yang saya gunakan untuk mendukung argumentasi saya dalam menjawab elemen 1 dan 2. Yang pertama, penelitian di Bristol University tahun 2010 mengungkapkan bahaya penggunaan gadget bagi anak dapat meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, kurang atensi, autisme, kelainan bipolar, psikosis, dan perilaku bermasalah lainnya. Konten di media yang bisa diakses anak dapat menimbulkan sifat agresif pada anak. Nah, sumbernya di mana? Sumbernya di mana? Oh ya Pak. Ada Pak, tapi saya nggak cantumin soalnya saya kirain udah ada tuh yang penelitian di Bristol. Nah, iya, enggak harus sumbernya. Penelitian di Bristol itu kan bukan kamu yang teliti kan? Siapa yang teliti, atau kamu bacanya di mana, di jurnal apa, itu harus dicantumkan ya. Oh ya, Pak, nanti saya cantumin. Oke, lanjut. 2, menurut studi yang dilakukan para ahli dari University of Virginia, Amerika Serikat, siswa TK yang bermain gadget selama 1-3 jam sehari cenderung mengalami peningkatan risiko obesitas hingga 30%. Semakin panjang durasi interaksi anak dengan perangkat elektronik, maka semakin parah gangguan yang dialaminya.
Padahal diketahui bahwa obesitas pada anak meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung sehingga menurunkan angka harapan hidup. Nah, ini juga sumbernya ya, sumbernya masuk ya. Oh iya, Pak. Tiga, presentasi penggunaan teknologi informasi pada anak usia dini tahun 2020, sebanyak 29% anak usia dini di Indonesia menggunakan telepon seluler dalam 3 bulan terakhir. Rinciannya, bayi yang berusia kurang dari 1 tahun sebesar 3,5%, anak balita 1-4 tahun sebesar 25,9%, dan anak prasekolah 5-6 tahun sebesar 47,7%. Ini yang informasi ketiga gimana Pak? Harus udah jelas Ya, atau? semua sama, sabar. Nah, ini juga kan sumbernya nggak ada. Ini datanya bagus sekali ya. Tapi sumbernya yang harus tetap dimasukkan. Semua sumber harus ada ya. Oh iya Pak. Nanti saya revisi lagi yang bagian informasi. Yang keempat, rekomendasi dari American Academy of Pediatrics, peran orang tua untuk mengatasi penggunaan gadget bagi anak usia dini. Anak di bawah usia 18 bulan, hindari penggunaan gadget kecuali untuk video call. Anak usia 2-5 tahun, batasi penggunaan gadget hanya 1 jam per hari. Dan usahakan anak hanya melihat hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi tumbuh kembangnya. Pendampingan sangat disarankan agar orang tua bisa menjelaskan apa yang dilihat anak di layar. Anak di atas usia 6 tahun, batasi waktu anak dalam bermain gadget. Pastikan kegiatan rutinnya seperti tidur cukup, aktivitas fisik, dan lainnya tidak terganggu dengan kesenangan bermain gadget. Nah, ini juga sumbernya ya, sumbernya masuk. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi Salik, kamu informasinya ini sudah kaya, ya sudah bagus. Ini sudah cukup, saya kira sudah memadai untuk membuat tulisan ini bagus. Tapi itu ya, semua sumbernya harus dicantumkan ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Konsep kunci yang digunakan, 1. Menurut pendapat Fatoni tahun 2017 mengungkapkan bahwa gadget merupakan teknologi yang sangat populer sekarang ini. Bukan hanya bagi orang dewasa, namun masih anak-anak menggunakan gadget. Oke, 2. itu berarti Dokter dari rawat. Fatoni ini buku ya, Sali ya? Iya, Pak. Oke, buku ya, oke. Jadi nanti dalam kurung kamu tulis judul buku dan apa namanya terbitannya gitu ya. Oh iya, Pak, siap. Lanjut. 2. Dokter rawat Sirikan mengatakan bahwa ponsel memang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan bantuan gadget, kita dapat memperoleh informasi baru dan berkomunikasi dengan cepat. Namun di sisi lain mereka punya efek samping yang berbahaya. Ya, lanjut. 3. Wulan Patria Saroinsong tahun 2016 yang mengungkapkan penggunaan gadget akan berdampak merugikan setiap keterampilan interpersonal dan anak lebih mengandalkan gadget daripada kemampuan pada dirinya. 4. Pendapat Yulia Trinika tahun 2015. Ada pengaruh antara penggunaan gadget terhadap perkembangan psikososial anak. 5. Menurut Yohana Yembise mengatakan bahwa para orang tua harus mengontrol anak mereka yang sudah bermain gadget. Sebab dari memegang gadget seperti HP maupun tablet, anak bisa mendapatkan berbagai informasi yang belum tersaring dengan baik. Oke, jadi di konsep ini juga sudah oke, sumbernya juga masukkan ya. Ini sudah Iya, cukup Pak. kaya. Ya, lanjut. Asumsi yang saya gunakan, 1. Penggunaan gadget bagi anak usia dini merupakan hal yang berbahaya karena dapat mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan emosi anak. 2. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi penggunaan gadget ini yaitu
orang tua bisa membatasi dan mengontrol waktu anak saat menggunakan gadget. Yang ketiga, seharusnya orang tua tidak mengizinkan anak usia dini untuk menggunakan gadget. Oke, lanjut. Kesimpulan dan inferensi saya, bahaya penggunaan gadget bagi anak usia dini ternyata dapat menyebabkan banyak gangguan baik secara fisik maupun psikis. 2. Mengatasi berarti mencegah penggunaan gadget bagi anak usia dini dengan cara pendampingan lebih yang bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak dengan mengontrol, membatasi, dan mengawasi. Nah, sabar ya, sabar. Pertama, purpose-mu yang satu apa bunyinya? Kamu ingat nggak? Bahaya. Yang pertama itu apa bahaya penggunaan gadget Betul, bagi anak usia betul, dini? ya. Jadi di sini lalu dari purpose itu lalu kamu buat dan question itu lalu kesimpulannya bahaya penggunaan gadget pada anak usia dini ternyata dapat menyebabkan banyak gangguan bagi baik secara fisik maupun. Nah ini kan secara umum apa namanya kesimpulan yang kamu buat ini masih copy paste dari informasi sebenarnya ya. Jadi kesimpulan itu benar bahwa itu adalah jawaban terhadap pertanyaan, tetapi itu interpretasi terhadap informasi, interpretasi terhadap data. Ya. Nah, jadi kesimpulan itu kita harus bisa melampaui informasi, ya, melampaui data. Ya. Sehingga di situ memang butuh pemikiran. Ya. Kalau tidak, ini kan tidak mikir jadinya kan, tinggal copy paste saja apa namanya informasi, lalu kita ini menjawab pertanyaan. Betul bahwa informasi harus mendukung kita untuk menjawab pertanyaan, tetapi bukan berarti lalu informasi kita ringkas dan itu jadi kesimpulan. Kesimpulan itu sudah otoritas intelektual kita, ya. Jadi hasil interpretasi kita terhadap informasi dan data yang kita gunakan. Nah, oleh karena itu sekali lagi kesimpulan itu butuh pemikiran, ya. Nah, itu yang boleh dikatakan kesimpulan itulah temuan kita, ya. Nah, oleh karena itu menurut saya kamu perlu ya pikirkan ulang kesimpulannya dengan melihat data. Data semua sudah lengkap soalnya. Ya. Informasi yang kamu gunakan sudah lengkap. Tinggal bagaimana menginterpretasinya sedemikian supaya dia tidak seperti meringkas kembali informasi ya, di kesimpulan itu. Ya. Nah, saya kan sudah sering gunakan metafor masakan itu kan. Informasi adalah bahan-bahan untuk bahan-bahan mentah untuk masakan, ya. Tapi kesimpulan adalah tes dari masakan itu, kan gitu ya. Jadi kesimpulan bukan lagi bahwa ini terbuat dari makanan ini terbuat dari apa namanya sayur, ayam, daging ayam dan macam-macam, bukan itu. Yang kesimpulan adalah tes masakannya kayak apa, teksturnya kayak apa, aromanya kayak apa, ya. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi ini kesalahan umum ya, banyak yang kebanyakan begitu ya, buat inferensi itu meringkas kembali informasi yang digunakan ya. Nah, jadi ini karena data atau informasi yang kamu gunakan lengkap ya, saya nantang kamu untuk coba diinterpretasi ya, sehingga kesimpulannya itu tidak dangkal seperti ini. Karena lihat kalau kamu lihat di apa namanya di kotak di bawah, apakah inferensi itu satu relevan dengan tujuan? Ya betul. Kalau lihat memang relevan. Ya. Fairness, saya kira fairness tidak masalah. Logis, ya logis. Depth, ya mendalam atau tidak? Saya kira tidak mendalam. Ya. Ya, luas, meluas atau tidak? Ya, keluasannya, saya kira juga tidak terlalu. Karena apa? Karena data tidak diinterpretasi, kan gitu ya. Data mentah saja kamu kembalikan di sini, tapi tidak diinterpretasi. Ya. Itu bisa paham itu, Sari? Iya, Pak. Nanti saya perbaiki lagi Oke ya, kamu artinya paham, kamu usahakan dulu ya, karena memang itulah target kita ya. Memang itu ya. Selama ini memang kebanyakan tidak tepat membuat inferensi, karena itu saya ingin latih kalian supaya membuat inferensi dengan benar. Oke, kita lihat implikasi. Implikasi 1.
Ya pas mungkin implikasi saya juga kurang tepat, tapi saya baca aja ya. Ya, oke. Saat anak mulai mengalami gangguan secara fisik atau psikis, maka harus segera melarang anak untuk menggunakan gadget. Nah, oke. Yang Nah, kedua, orang tua dengan ini kita andaikan saja kesimpulanmu benar, maka kita lihat dulu kaitan antara implikasi dan kesimpulan. Kita kembali ke kesimpulan 1 supaya kita lihat kaitan ke implikasi. Yuk, lihat kesimpulan 1, kembali ke kesimpulan. Oke. Bahaya penggunaan gadget bagi anak usia dini ternyata dapat menyebabkan banyak gangguan, baik fisik maupun psikis. Oke, lanjut. Kita lihat ke implikasi. Nah, tadi bahaya penggunaan gadget oleh anak dapat berbahaya baik menimbulkan gangguan fisik maupun psikis, kan gitu ya. Nah, di implikasi, apa yang perlu dilakukan kalau begitu dari kesimpulan tadi? Ya, itu tidak terjawab di implikasi kamu gitu kan. Nah, jadi implikasinya adalah kalau kesimpulannya A, maka apa yang perlu apa akan menjadi kelanjutan dari secara rasional apa akan terjadi kalau begitu, dan tindakan apa ya sebagai kelanjutan untuk mencegah atau supaya kesimpulan itu katakanlah teraplikasi. Ya. Mengerti itu, Sally ya? iya Pak. Nah, jadi yang penting kamu mengerti saja logikanya dulu, karena apa namanya saya sudah bilang tadi kan kesimpulannya tadi kan masih mentah kesimpulannya itu ya. Jadi nanti kamu berpikir kesimpulan, baru lihat runtuhnya ke implikasi seperti yang tadi saya jelaskan itu ya. Kalau kesimpulannya A, maka implikasinya lalu apa? Kalau A, maka apa? Nah itu namanya implikasi ya. Nah, demikian juga kesimpulan nomor 2, katakanlah B, ya maka kalau B maka apa ya, kalau B maka apa, itu saya kira implikasi begitu cara apa namanya merumuskannya ya. Nah, maksudnya dengan rumusan itu lalu kalian bisa membantu kalian untuk memahami hubungan antara implikasi dengan kesimpulan ya. Ya betul. Oke, lanjut ke point of view. Saya ingin lihat point of view-nya kamu. Iya Pak, nanti saya perbaiki lagi implikasi yang. Ya, point of view-nya sudut pandang saya sebagai pemerhati masalah gadget pada anak. Kamu fakultas apa? Keperawatan, Pak. Keperawatan. Oke, saya kira masih bisa juga ya, karena itu bagian dari jadi tulis saja bahwa kamu mahasiswa FKIK UKSW ya, dan ya boleh dikatakan ya pencinta anak atau apalah gitu ya. Bukan masalah gadget, ya lebih berkaitan dengan kesehatan anak-anak sebenarnya ya. Jadi itu ya itu lebih tepat lah gitu ya. Nah, jadi silakan. Maaf Pak, jadi sudut pandangnya maksudnya ini saya bisa pakai mahasiswa FKIK UKSW dan pemerhati masalah kesehatan anak, begitu ya Pak? Betul, persis. Karena kan FKIK kan masih berkaitan dengan kesehatan anak kan, kesehatan kan. Oh iya Pak. Jadi baik, itu sudah cocok di profesinya kamu atau apa namanya calon profesi kamu ya. Jadi sudah mantap itu ya. Nah, kamu bisa perbaiki poles apa yang sudah saya masukkan, tetapi kamu sudah boleh sambil bikin itu sudah boleh lanjut ke buat artikel ya, buat tulisan ya. Iya, terima kasih Pak untuk masukannya. Oke. Ya. Sorry, saya usul lagi sedikit Sally di judul. Bagaimana kalau kita kembali ke judul ya? Karena bagaimanapun juga tulisan-tulisan ini butuh judul yang menarik ya. Saya kira judul ini tidak terlalu menarik. Bagaimana kalau judulnya kamu buat misalnya selamatkan berita Anda dari bahaya gadget. Gadget ya begitu ya. Jadi lebih membuat orang tertarik gitu ya. Jadi selamatkan, kan usia dini kan balita kan. Iya Pak. Nah, oke, kalau begitu aja, selamatkan balita Anda dari bahaya gadget atau apalah itu ya. Nah, itu lebih menantang sedikit ya untuk orang membacanya. Jadi judulnya kamu perbaiki. Oh iya Pak. Oke, saya kira sudah.
Sudah. Untuk konsep kuncinya tetap Konsep gitu aja ya, kuncinya Pak? saya kira ya betul ya, bahaya zat dan apa namanya ya saya kira tidak apa peran peran orang tua oke ya, peran orang tua. Ya. Oh iya. Jadi kalau misalnya judulnya dimodifikasi dikit tapi purpose sama yang lain-lain itu Tidak tetap berubah. aja kan, Pak? Tidak berubah, tidak berubah. Ya, itu semua Oh tidak iya. purpose dan question tidak berubah. Dan yang berikut kamu bahas itu nanti setiap purpose atau question itu bikin jadi satu question itu langsung satu subbahasan ya. Karena itu kamu bikin 2 subbahasan supaya setiap subbahasan langsung Oh iya, menjawab Pak, siap. satu purpose dan satu question itu ya. Iya, Pak. Oke, begitu. Saya kira cukup ya. Ada yang mau kamu tanyakan Iya, Pak. sebelum Terima kamu kasih, Pak. akhiri sesimu? Kamu mau tanya apa lagi? Konsultasi apa? Silakan. Pak, untuk yang tadi informasi itu jadi maksudnya saya nambahin kayak sumber dari webnya yang saya dapat ke bagian belakangnya gitu kan, Tepat, Pak? tepat. Ya. Jadi sumber kalau untuk di konsep itu buku-buku juga kamu masukkan di situ apa misalnya judul ya, judul buku dan tahun dan halaman ya, halaman berapa gitu ya. Itu maksudnya supaya kalian Iya. sudah harus tertib dari sekarang, dari masa-masa awal kuliah ini dalam hal menulis, mencantumkan sumber-sumber dalam tulisan ilmiah ya, supaya nanti kalau kalian sudah diberi tugas oleh mata kuliah lain untuk buat makalah misalnya atau buat tulisan ya, kalian sudah mengerti cara mencantumkan sumber gitu ya. Jadi kamu masukkan judul buku, penulis buku, judul buku, tahun terbit dan halaman berapa ya, begitu ya. Oh iya, Pak, judul buku, tahun terbit, dan halaman ya, Pak? Ya, dan penulis bukunya ya. Karena Oh bisa iya. saja orang yang kamu Tapi, kutip itu bukan dia yang menulis buku, di tulisan buku orang lain, tapi lalu orang kutip pendapat orang itu, lalu kamu kutip pendapatnya. Jadi belum tentu dia penulis buku langsung kan. oh iya, Pak. Pak, untuk yang konsep kedua tadi itu kan yang dari dokter rawat, itu itu udah benar ya, Pak? Apanya? Apanya yang Yang benar? konsep kedua tadi itu kan dari dokter rawat. Ya, ya tidak masalah. Maksud saya, oh itu gak usah ditambahin lagi kan, Pak? Ya, itu kan belum ada sumber kan? Ada sumber, semua sumber itu dibutuhkan, dimasukkan. Itu kan kamu dari Iya, Pak. dokter itu, lalu dari mana kamu tahunya? Oh iya, Pak. Siap. Nah, jadi semua itu butuh sumber ya. Namanya di informasi dan konsep itu semua harus cantumkan sumber. Kalau tidak nanti kita dianggap ngarang gitu ya. Dianggap bisa saja ngarang-ngarang nama orang lalu kita pakai pendapatnya ya. Itu bisa saja begitu ya. Karena itu harus tradisi ilmiahnya harus dicantumkan semua secara lengkap ya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya oke, silakan. Sali sudah, siapa lagi? Kita persilakan. Jonathan. Oh, Jonathan, silakan. Izin share screen, Pak. Ya, Rico, tolong share host ke Jonathan. Oke, terima kasih. Suaramu kecil. Apa sudah terdengar, Pak? Ya, terdengar jauh sekali kamu dari mic ya. Iya, jaringan saya kurang bagus, Pak. Oke. Sebenarnya cara tulis saya agak mirip sama Sali, seputar juga, Pak.
Pak sudah kelihatan, Pak? Belum? Apa sudah terlihat? Ya, silakan. Judulnya, apakah bahayanya handphone bagi remaja di masa pandemi COVID-19? Konsep-konsep kunci. Oke, sabar. Ini judulnya ini bagi saya tidak apa ya. Kenapa bahaya handphone di masa pandemi? Apakah kalau tidak di masa pandemi tidak berbahaya bagi remaja? Kalau menurut kamu gimana? Ya, kalau menurut saya pada saat pandemi ini kan anak-anak remaja kan tidak diperbolehkan keluar rumah, Pak. Jadi rata-rata itu anak-anak remaja itu menghabiskan waktunya untuk bermain ponsel, Pak. Oh, oke, saya tangkap. Nanti judulnya Kan kita waktu, pikirkan lagi karena judulnya terlalu panjang, tapi oke, saya tangkap poinnya. Oke. karena pada waktu sebelum COVID kan anak-anak masih bisa keluar rumah, Pak. Gitu. Oke, lanjut. Konsep-konsep kata kunci bahayanya handphone bagi remaja pada saat pandemi. Purpose-nya untuk menjelaskan tentang bahayanya handphone bagi remaja pada saat pandemi COVID-19, karena pada saat pandemi ini penggunaan handphone bagi remaja sangat memprihatinkan. Catatannya, Langsung asumsi. Catatannya dari tujuan penulis yang jelas, penulis ingin membantu mengurai penggunaan handphone bagi remaja di masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini dapat diterima dengan logika, karena kondisi seperti ini sedang dialami dalam kehidupan nyata, bukan merupakan hal novelty karena ini sudah banyak dibahas oleh banyak penulis lain. Dan hal ini mungkin dapat diformulasikan dan dianalogikan sesuai dengan kehidupan di era modern ini. Plus the question, pertanyaan kunci yang ingin saya jawab dalam tulisan ini. Beberapa permasalahan ini akan saya bahas dalam tulis ini. Yang pertama, mengapa orang tua mengizinkan untuk bermain handphone pada masa pandemi ini? Yang kedua, bagaimana cara orang tua memberikan pemahaman atau edukasi pada anak-anaknya tentang bahayanya handphone yang dimainkan secara berkepanjangan. Nah, sabar. Di question ini kan begini, purpose-nya kan menjelaskan bahaya, ya kan, bahaya handphone kan di masa pandemi, kan gitu ya. Nah, di question-nya kamu tidak menjelaskan bahaya, malah kamu menjelaskan bagaimana mengapa orang tua mengizinkan, lalu jadi padahal kamu dalam purpose itu kalau tidak salah kamu hendak menjelaskan bahaya penggunaan handphone di masa pandemi. Nah, di question-nya tidak mengarah untuk menjawab purpose sebenarnya secara langsung gitu loh. Berarti digantinya seperti apa, Pak, bagusnya? Ya, kamu harus di purpose-nya kamu menjelaskan, harus menjelaskan dulu apa bahaya atau mungkin mengapa ya, supaya menjelaskan di masa pandemi anak-anak begini lebih banyak waktu di rumah. Jadi mungkin mengapa penggunaan handphone bagi anak-anak di masa pandemi itu berbahaya begitu ya. Jadi mengapa penggunaan handphone? Nanti kamu rumuskan baik, tapi kira-kira begitu, penggunaan handphone di masa pandemi bagi anak-anak itu kamu sebut berbahaya itu kan? Nah, itu. Nah, dengan sendirinya di situ kamu akan jelaskan baik-baik bahwa karena sebelumnya mereka keluar rumah seperti yang tadi kamu bilang itu kan di catatanmu itu. Nah, baru yang kedua, bagaimana cara orang tua katakanlah membantu anak-anak untuk mengatasi keranjingan main handphone itulah ya. Nanti kamu rumuskan baik-baik, tapi poinnya yang penting itu ya. Baik, Pak. Oke. Catatannya, beberapa pertanyaan ini akan saya bahas dituangkan dalam permasalahan berikut dengan jelas
atau clear, sesuai atau relevan, dan mencakup sebuah problem atau permasalahan. Yang pertama, mengapa orang ini udah salah ya? Berarti langsung jawab aja Pak. Dari beberapa sumber yang saya cari, mengapa orang tua memberikan fasilitas handphone kepada anaknya untuk pembelajaran dan komunikasi saja. Tapi pada kenyataannya, saya menganggap bahwa hal ini salah. Anak-anak menggunakan handphone atau ponsel hanya untuk bermain game online, sehingga sang anak mengalami kecanduan akan game online. Terus yang kedua, bagaimana orang tua memberikan pemahaman atau edukasi. Orang tua dapat memberitahu kepada anaknya, anak-anak remajanya untuk mengurai pemakaian handphone. Kemudian juga orang tua dapat membatasi penggunaan handphone kepada anak remaja mereka agar mereka tidak mengalami kecanduan. Kemudian orang tua juga memberikan perhatian kepada anak remaja mereka agar mereka tidak selalu terpaku pada handphone, seperti mengajak mereka mengobrol, melakukan rekreasi di rumah, dan lain-lain. Nah, ini bahasa-bahasa di catatan sudah bahasa semacam bahasa kesimpulan atau bahasa asumsi ya. Jadi menurut saya tidak perlu ini. Ini kalau ini nanti kamu butuhkan waktu buat analisis gitu loh. Kamu tanda kasih warna lain aja karena ini tidak perlu di apa namanya kotak apa namanya question ini ya. Berarti ini dihapus aja ya Pak semuanya? Ya, kamu hapus atau kamu kasih warna lain aja karena mungkin waktu kamu membuat tulisan mungkin kamu butuh kalimat-kalimat ini malah ya. Tapi dia tidak masuk dalam catatan ini. Ya. Karena question di atas sudah jelas, kamu tidak perlu tambah di catatan. Oke, sekarang kita lihat informasi. Informasi yang saya gunakan untuk mendukung argumen saya dan menjawab elemen propose dan question. Informasi yang saya temui tentang bahaya handphone. Yang pertama, handphone dapat mengganggu perkembangan anak. Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone seperti kamera, permainan game yang akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah. Tidak jarang mereka disibukkan dengan menerima panggilan, SMS, missed call dari teman mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan handphone untuk mencontek dalam ulangan, bermain game saat guru menjelaskan pelajaran, dan sebagainya. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka generasi yang kita harapkan akan menjadi budak teknologi. Nah, sabar. Siapa yang bilang begini? Dari mana kamu tahu ini? Dari beberapa sumber Pak yang saya cari. Nah, sumber yang mana? Itu karena informasi itu butuh evidence, butuh bukti, butuh ini data gitu ya. Jadi harus ada sumbernya yang kredibel. Kalau tidak ada sumber, ini dianggap opini, ini bukan sumber ya. Kalau tidak ada sejauh dia tidak ada sumber, maka walaupun kamu sudah rumuskan begitu bagus, tetap orang anggap itu opininya kamu dan itu tidak bisa dijadikan dasar analisis. Yang dijadikan dasar analisis itu adalah data, bukti, pengalaman langsung, hasil penelitian. Nah, itu baru disebut informasi. Nah, jadi ini tidak masuk informasi ya. Lanjut ke yang berikut. Sumbernya ditaruh di depan sini ya Pak? Ya, kalau ada, sumbernya apa? Kamu ambil dari mana? Apakah ada hasil penelitian atau dari jurnal apa atau dari pendapat siapa, ahli siapa begitu kan? Atau hasil pengamatan? Nanti saya cantumkan sumbernya. Nah, itu kamu harus ada sumber ya. Kalau tidak ada, tidak bisa jadikan informasi. Oke, lanjut. Lanjut ke konsep ya Pak. Karena ini udah salah. Oke, semua sama kan? Semua sama kan? Ya Pak. Nah, oke. Jadi sekali lagi semua sumber informasi itu harus semua informasi harus punya sumbernya jelas ya. Bahkan kita harus uji sumber lagi. Apakah sumber yang kita itu kredibel atau tidak? Itu harus lengkap ya. Nah, berarti yang di sumber yang kamu butuhkan itu sumber yang berkaitan dengan bahaya ya. Apa namanya handphone tadi ya bagi anak remaja atau apa itu ya. Nah, itu harus ada datanya itu ya. Kalau tidak nanti kamu tidak bisa menjawab purpose dan questionnya ya.
Lalu termasuk peran orang tua ya, itu harus ada contoh-contoh kasus yang menunjukkan bahwa orang tua abai mengurus anaknya sehingga anaknya terlalu keranjingan bermain barang itu lalu bermasalah. Saya kira beberapa waktu sudah ulang-ulang keluar di media ya, tapi kan perlu cari informasinya. Pernah ada anak yang umur SMP ya sampai gangguan saraf gitu ya, karena memang dia begitu tiap hari dari pagi sampai malam tuh bermain itu ya, handphone. Nah, kasus begitu yang kamu angkat supaya dia menjadi kuat di informasi ya. Oke, sekarang kita lihat konsep. Baik, Pak. Masuk ke konsep kunci atau ide pokok yang saya gunakan dalam tulisan ini. Berdasarkan riset yang mendalam terdapat banyak ponsel di kalangan remaja, yaitu mahasiswa sekarang ini banyak mendapatkan informasi yang berlebihan yang membuat mahasiswa jadi salah pengertian dan mudahnya mengakses konten pornografi yang mengakibatkan perilaku kejahatan seksual. Nah, ini risetnya di mana? You dapat dari mana? Sumbernya di mana? Ini kalau ada, ini malah kamu pindahkan ke di informasi ya. Jadi namanya hasil riset itu informasi ya. Dengan catatan sekali lagi harus ada sumbernya ya. Berarti ini bisa termasuk informasi ya, Pak? Ya, yang penting ada sumbernya. Kalau ada sumbernya ini masuk informasi. Di konsep itu isinya adalah definisi-definisi, penjelasan ahli tentang bagaimana pengaruh antara main ponsel dengan katakanlah dampak begitu bagi mahasiswa atau bagi anak. Nah itu kalau ada penjelasan ahli berkaitan dengan itu, penjelasan entah dari sisi psikologi atau dari sisi apapun itu, nah itu namanya konsep karena itu penjelasan abstrak. Tetapi kalau data hasil penelitian maka itu masuk di informasi. Ya lanjut, yang kedua. Berarti konsep itu bisa dibilang sebagai itu ya Pak, pendapat ya Pak? Ya itu bisa pendapat juga, tapi tergantung. Kalau pendapat itu dia menjelaskan secara teknis gangguan penggunaan teknologi, penggunaan HP ke pengaruh psikologis atau apa, maka itu konsep. Tetapi kalau misalnya pendapat itu berkaitan dengan sekian persen anak mengalami ini, sekian persen, itu berarti itu masuk informasi karena dia bicara data, kan gitu ya. Oke, baik Pak. Ya. Selanjutnya, ada menurut subspesialis kesehatan jiwa anak dan remaja dari Rumah Sakit Jiwa RSJ Provinsi Jawa Barat, Dr. Lina Budianti mengatakan ada 11 gejala bagi anak yang mengalami kecanduan gadget dalam diagnostik dan Statistical Manual of Mental Disclosures atau DSM. Beberapa di antaranya bisa dikenali dari perilaku sehari-hari. Nah, kalau ini betul, ini konsep, ini bagus ya, konsep yang bagus. Ya. Nomor 2 itu konsep. Oke, lanjut. Menurut Daniel Smith dari University of Glasgow, menganjurkan mematikan handphone pada 30 menit sebelum tidur untuk berhenti menggunakan ponsel dalam upaya menerangi pola tidur yang sangat buruk. Dan untuk menghindari radiasi pada ponsel, jangan juga bermain ponsel ketika dalam keadaan gelap, karena hal itu dapat membuat mata menjadi cepat lelah. Ya. Itu juga konsep kan, itu pendapat ahli ya. Jadi ini dia menjelaskan secara teknis kan. Jadi itu ya itu juga konsep. Lanjut. Selanjutnya dari D. Wahyudin, ketika seseorang remaja sudah mainkan sebuah handphone secara tidak sadar, ia membuang waktu-waktunya yang berharga hanya untuk menghabiskan untuk bermain ponsel. Ya, ini juga konsep ya. Hanya sekali lagi sumber-sumbernya harus kamu masukkan ya. Sumbernya kamu baca ini dari mana ya. Itu lanjut. Yang kelima, menurut dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM dari Dr. Kristiana Saisti SPKJ K menyampaikan dari hasil penelitian selama April hingga Juni 2020 ditemukan bahwa 67% orang tua mengaku kesulitan merawat anak selama masa pandemi COVID-19.
Akibat terlalu sering bermain handphone atau ponsel, ia juga menyampaikan kenaikan kecanduan handphone pada remaja meningkat hingga 19,3% dari 2.933 remaja di 33 provinsi yang dilakukan riset. 59 diantaranya juga mengaku mengalami peningkatan durasi online per hari. Nah, kamu tahu ini harusnya di mana? Di informasi ya, Pak? Ya, tepat ya. Ini informasi yang bagus sekali malah ya. Ini informasi kamu yang paling kuat ini menurut saya ya. Jadi sumbernya dimasukkan ya. Baik, Pak. Catatan, konsep ini dipakai penulis relevan dengan tujuan karena menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang terjadi. Dapat dikatakan akurat karena konsep tersebut bersumber dari definisi-definisi oleh para ahli. Oke, yang penting sumbernya dimasukkan. Lanjut. Masuk ke asumsi yang saya gunakan. Satu, jika dilihat dari pandangan orang lain, handphone juga banyak memberikan dampak positif dengan informasi di dalamnya, tetapi di pihak lain ponsel juga menimbulkan dampak negatif karena informasi yang terdapat di internet itu tidak dibatasi. Yang kedua, kecanduan bermain game online, perilaku bullying melalui media sosial, maraknya kasus penculikan di kalangan remaja setelah berkenalan melalui media sosial. Yang ketiga, karena adanya ponsel juga ada banyak mahasiswa kalau mengerjakan tugas tidak dari luar kepala, bahkan kebanyakan dari Google. Keempat, handphone bagi kehidupan remaja antara lain untuk berkomunikasi dengan teman maupun keluarga, mencari informasi dari berbagai belahan dunia, menambah wawasan. Dan yang terakhir, ponsel juga menambah teman karena ada media sosial yang memungkinkan untuk berteman dengan berbagai orang di dunia sebagai alat hitung untuk menggantikannya. Oke, tidak masalah. Kalau asumsi itu tidak masalah ya. Lanjut. Catatan, asumsi relevan dengan tujuan karena menyangkut asumsi penulis menurut pandangannya mengenai bahaya dari ponsel pada remaja. Kenyataannya bahwa handphone tidak selamanya memberikan dampak yang negatif. Ponsel juga dapat memberikan dampak yang positif bagi remaja pada masa pandemi COVID-19. Nah, saya kira Jonathan, itu kesimpulanmu itu nggak terlalu apa lagi karena tadi data informasi dan apa tuh belum tertata baik ya. Jadi kamu tata ulang informasinya tadi sebenarnya ada di kamu tukar di konsep ya. Jadi kembalikan ke informasi lalu mungkin kamu lihat kalau masih kurang tambah lagi baru kita bisa lihat bisa buat inferensi ya. Nah sekali lagi inferensi itu adalah hasil interpretasi terhadap informasi. Oleh karena itu ya informasi harus jelas dulu baru kita bisa membuat kesimpulan. Jadi selain interpretasi terhadap informasi itu juga jawaban tegas terhadap question dan dengan sendirinya purpose. Oleh karena itu ya kita belum bisa menilai inferensimu benar atau salah kalau kita belum kamu belum punya informasi yang akurat ya, informasi yang memadai untuk membuat inferensi. Ya prinsipnya kamu paham dulu bahwa inferensi itu adalah interpretasi terhadap data yang ada untuk sebagai jawaban terhadap question ya, atau sebagai sebuah proposisi untuk menunjukkan bahwa purpose-nya telah tercapai ya. Nah karena itu kalau konsepnya kalau question-nya ada dua maka kesimpulannya juga minimal dua. Kalau kesimpulan dua maka implikasi juga minimal dua karena setiap kesimpulan harus bisa dilihat pasti punya implikasi ya. Jadi paham dulu logikanya seperti itu. Nanti kamu benahi data atau informasinya, lalu baru kamu buat kesimpulan. Jadi sebenarnya menulis itu kerja keras kita di kesimpulan. Karena kesimpulan itu kita harus berpikir keras untuk mensintesa informasi, mensintesa data ya, yang kita kumpulkan itu ya. Begitu ya, Jonathan. Berarti intinya kesimpulan itu diambil dari informasi dan question ya Pak ya?
bukan diambil dari situ, memang dia berdasarkan itu, tapi tidak diambil, dia diinterpretasi, ya, disintesiskan, ya. Oh, oke. Baik, Itu Pak. makanya saya selalu pakai metafor masakan itu, ya, bahan-bahan untuk memasak itu, bahan mentahnya itu informasi, ya. Sudah jadi masakan, makanan yang utuh, nah itu kesimpulan, ya. Ya, baik, Pak. Atau kalau misalnya kamu bilang apa namanya, kamu mau buat kopi yang enak dan aroma apa namanya, beraroma bagus dan sehat, ya, maka mungkin kamu racik dengan sejumlah kopi, mungkin ada kopi Vietnam, ada kopi Arabik, ada beberapa kopi yang kamu campur misalnya dengan porsi tertentu, lalu kamu juga tambah dengan misalnya kayu manis, atau itu kan bahan-bahan mentahnya, artinya itu informasinya, ya. Nah, setelah kamu campur, lalu dengan apa namanya, sudah jadi racik, jadi kopi, air panas, gula dan macam-macam itu. Nah, itu aromanya, itulah kesimpulan. Kesimpulan itu sudah hasil yang jadi, hasil dari memasak informasi, ya. Itu apa, metafor begitu akan mudah dipahami untuk kamu kerjakan, ya. Kita lihat point of view-nya. Baik, Pak. Selanjutnya implikasi. Implikasi tidak perlu lagi, karena konsekuensi? implikasi tergantung dari kesimpulan. Jadi implikasi belum bisa ada kalau kesimpulannya belum ada, ya. Jadi nanti kamu benahi kesimpulan, ya kesimpulan baru bikin implikasi ulang. Lanjut. Berarti langsung ke point of view, Pak. Ya betul, langsung di point of view aja. Sebentar, Pak. Point of view. Dari sudut pandang mana atau posisi apa masalah ini saya bahas. Pokok pikiran dalam artikel ini dibuat berdasarkan pengalaman di lingkungan sekitar penulis, bersumber dari artikel-artikel dan juga pengalaman teman terdekat penulis. Nah itu salah, bukan itu dimaksudkan sudut pandang itu, maksudnya kamu bahas ini dalam posisi kamu sebagai apa, ya. Nah, artinya dari sini orang tahu bahwa oh berarti pantas dia cocok membahas ini. Nah itu namanya sudut pandang. Jadi kamu mahasiswa apa? Fakultas apa? Mahasiswa keperawatan juga, Pak. Nah, keperawatan saya kira itu masih sama dengan siapa tadi, ya. Menurut saya bisa lah, ya. Kamu tulis saja apa sudut pandang sebagai mahasiswa FKIK UKSW. Saya kira itu juga karena kamu bahas masalah kesehatan, tidak masalah, ya. Masih cocok, ya, bidang ilmumu dengan bidang yang kamu bahas ini, ya. Ya, Pak. Baik. Oke. Sudah ya, Pak, ya? Oke, ada yang mau kamu tanyakan lagi sebelum mengakhiri sesi kamu? Yang mau ditanyakan mungkin mungkin nanti dulu, Pak. Oh ya, oke. Jadi kamu benahi langsung masuk ke tulisannya, langsung buat tulisannya. Tapi benahi dulu apa tadi, karena nanti kalian harus kumpul artikelnya dengan dilampirkan template ini, ya. Dan lalu juga setelah tulis selesai kalian harus presentasi dan direkam, ya. Jadi critical speaking, ya, rekamannya kalau harus presentasi dalam waktu 2-5 menit, ya. Direkam dan dikumpulkan hasil rekamannya itu untuk dinilai semua, ya, tulisan dan presentasi, supaya karena tujuannya adalah critical writing dan critical speaking. Oke, Jonathan sudah, kita lanjut ke siapa lagi? Saya, Pak. Silakan, Dwira. Kamu panggil Dwira atau Wati? Iya. Rara, Pak. Sama? Hostnya Rara. Rara? Rara?
Iya, Pak. Oh, oke, enggak apa-apa, Rara. Silakan, Rara. Berarti hostnya langsung pindah ke Rara ya, Pak? Oke, Betul, betul. Saya Jonathan. ke Oh, ke Riko Riko. aja, ke Oke, baik. Riko. Iya, iya. Sudah, Pak. Oh, silakan. Sudah kelihatan? Sudah. Benar di tempat saya belum. Oke, udah, Pak. Ah, oke. Nah, jadi di sini saya Halo, hilang. Suaranya nggak kedengaran. Suara Rara hilang. maaf, Pak, di tempat saya sinyalnya sinyalnya di sini jelek, maaf. Ah, saya langsung ya, judul kamu tidak menarik ya. Judulnya kamu ganti, misalnya judulnya langsung misalnya apa berpikir kritis dan keperawatan ya, begitu aja. Ya, singkat tapi apa namanya lebih indah Iya, ya. Pak, benar, Pak. Langsung berpikir kritis dan keperawatan gitu aja ya. Dan keperawatan. Iya, Pak. Oke, Terus lanjut. di sini langsung ke purpose aja ya, Pak, ke tujuan aja. Di sini Ya, yang ya. pertama untuk menjelaskan proses berpikir kritis dan proses penerapan berpikir kritis dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang kedua untuk mengetahui cara berpikir kritis dalam keperawatan. Dan yang ketiga untuk menyusun kriteria hasil untuk berpikir kritis dan evaluasi dalam keperawatan. Wah, ini bagus ini. Kalau kamu bisa kerjakan ini, saya kira ini bagus sekali. Oke, lanjut. Bentar. Terus yang kedua, saya ambil pertanyaannya. Yang pertama, kenapa perawat harus berpikir fleksilatif? Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, kenapa perawat harus berpikir dinamis? Nah, sabar. Apakah question ini menjawab purpose tadi? Nah, ini kamu harus perhatikan. Apakah 3 question itu menjawab purpose di atas? Jangan sampai purpose-nya ke lain, kamu question-nya ke lain. Karena nanti menulis itu menggunakan question sebagai panduan dalam menulis. Nah, oleh karena itu question harus ya relevan dengan kamu di bawahnya. Apakah pertanyaan kunci itu clear atau tidak? Oke, tentu clear. Ya. Relevan atau tidak? Nah, relevan ini yang maksudnya sesuai dengan tujuan atau tidak. Coba kamu cek. Tidak, Pak. Nah, itu ya. Belum. Nah, oke, karena itu begini ya. Kamu copy paste saja itu purpose ke question, lalu jadikan kalimat tanya. Gitu aja. Supaya memastikan bahwa Oh iya, Pak. question itu adalah menjawab purpose. Ya. Iya, Pak, baik. Berarti yang apa tuh yang pertanyaan kunci ini salah ya, Pak? Berarti saya Salah tinggal dong. nyalin aja yang di tujuan Betul. itu saya tinggal nyalin Ganti aja dengan kan. kalimat tanya. Jadikan pertanyaan Ya, iya, Pak. persis ya. Ya, terus yang informasi ya, Pak. Ya. Di informasi ini saya ambil dari artikel menurut Rubenfeld 2016 menyatakan bahwa pengkajian adalah proses pengumpulan, pengorganisasi, validasi, dan pencatatan data tentang status klien yang bertujuan untuk mengumpulkan data dasar tentang respons klien terhadap kesehatan atau penyakitnya. Pengkajian informasi yang baik dan benar memberi peluang bagi perawat untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan observasi dan pemeriksaan. Nah, yang ini kedua, lebih menurut sabar. Ini dia lebih ke konsep, bukan ke informasi, karena dia tidak berbicara data. Ya. Ini dia berbicara
secara teknis ya. Jadi menurut saya ini masuk ke konsep, bukan iya, Pak. informasi. Oke, lanjut. Jadinya gimana, Pak? Dia harus pindah ke informasi, ke konsep. Ini bukan di informasi. Ya. Kamu Yang langsung kedua, pindah menurut atau tandai Ali aja. 2016, oh ya, menurut Ali 2016, proses keperawatan mempunyai 5 komponen, yaitu pengajian, diagnosa, perencanaan, implikasi, dan evaluasi. Nah, sama. Ini yang juga konsep, ini bukan informasi. Lanjut. Ya, Pak. Yang ketiga, menurut Deswani 2009, suatu sistematik dan terorganisme untuk memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Sama ya. Ini Jadi juga ke itu ya, ke ya, semua ini itu ya, konsep. Pak, ke Nah, hanya fungsi. kamu tinggal tambah sumbernya dari mana ya. Jadi ini semua Iya, konsep, Pak. belum ada informasi. Kita lanjut ya. Jangan sampai kamu informasi malah tertukar di bawah. Ya, lanjut. Ya. Di konsep kunci ini, pada proses berpikir kritis ini dibutuhkan untuk meluangkan waktu untuk meneliti, menganalisis data secara akurat, mengidentifikasikan masalah klien dan hasil akhir kesehatan yang dialami klien. Kemungkinan tindakan untuk mencapai hasil tersebut dipertimbangkan dan diperbandingkan dengan keuntungan, bahaya, dan kerugian dari setiap tindakan. Perawat tidak hanya sekedar mengambil kesimpulan, tetapi perawat juga menimbang informasi dengan cara yang sesuai dengan disiplin yang dianut. Oke, ini bahasa kedua, konsep, saya bahasa konsep. Tetapi ini dari mana kamu tahunya? Dari mana sumbernya? Ada nggak? Dari artikel, Pak. Nah, Dari artikel. Nah, Saya itu baca. yang kamu harus masukkan ya. Jadi artikel Oh, itu iya, Pak. oleh siapa dan di mana itu harus lengkap di sini ya. Iya, Pak. Baik. Oke, lanjut. Yang kedua, fleksibel dalam keperawatan berarti dapat digunakan untuk memecahkan semua masalah dalam keperawatan. Kondisi dan situasi klien yang berubah-ubah dapat diterapkan semua siklus kehidupan manusia dari mulai dalam kandungan sampai dengan meninggal dunia, serta dapat diterapkan pada berbagai unit keperawatan di rumah sakit. Nah, oke, ini Yang juga kedua ini menurut Bapak gimana? ini juga konsep ya. Nah, sumbernya juga perlu masukkan ya. Jadi kamu konsepnya kaya Iya, ya, Pak. dari atas dari informasi semua pindah ke sini ya di konsep. Iya, Informasi Pak. yang belum ada ya. Informasi itu artinya kamu Iya. cari contoh kasus ya, di mana pemikiran kritis di dalam kasus keperawatan itu loh. Itu perlu kamu cari contoh kasus ya. Misalnya orang diagnosis dengan tidak memperhatikan data pasien atau tidak memperhatikan fakta yang ada ya akhirnya disalah diagnosis. Misalnya saya karang-karang di diagnosis supaya memberikan bayangan ya. Kalian tentu lebih paham itu. Kamu cari contoh-contoh kasus dan itulah yang menjadi informasi ya. Informasi adalah data soalnya. Jadi kamu cari yang contoh-contoh begitu supaya nanti datang klop dari konsepnya. Sehingga di situ karena berpikir kritis kan sebenarnya berbicara soal evidence. Ya kan, berbicara soal data, soal fakta. Kesimpulan-kesimpulan itu harus berdasarkan data dan fakta. Ya. Dan kalau kamu cari, itu memang berpikir kritis itu banyak dibahas oleh orang-orang keperawatan dan kedokteran. Berpikir itu sangat relevan untuk keperawatan dan kedokteran. Karena apa? Karena salah sedikit saja, itu bisa membawa kepada kesimpulan yang salah. Dan itu berbahaya kan? Berkaitan dengan nyawa orang. Kan gitu ya. Sehingga itu limpahan datanya banyak sekali. Kamu tolong cari ya, karena kamu belum punya informasi ini ya. Kamu cari paling tidak 2 informasi saja, itu kamu sudah bisa jalankan analisis karena konsepnya sudah lengkap, sudah kaya, hanya informasi yang belum ada. Oke, kita lanjut. Tapi saya kira tidak perlu kesimpulan. Oke, asumsi aja ya. Kesimpulan tidak perlu karena informasi kamu belum ada. Istilahnya kalau belum ada bahan dasar, lalu kamu masak apa kan gitu ya. Oke, lihat asumsi, silakan. Di asumsi ini akan selalu dituntut untuk berpikir kritis dalam berbagai situasi. Berpikir kritis penting dilakukan oleh perawat sebelum mengambil keputusan dalam asuhan keperawatan. Menurut Budiono dan Sumira 2016, pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah keperawatan dapat mempertahankan
suatu sikap fleksibel Nah, salah. atau luas. Salah, Rara. Rara, kamu masukkan ke konsep juga ya. Ini bukan ke asumsi. Oh iya, Pak. Asumsi itu begini, Rara, supaya mudahnya gini. Asumsi itu adalah apa yang kamu yakini dengan penggunaan berpikir kritis dalam keperawatan. Apa keyakinanmu berkaitan dengan itu? Rara, apa yang kamu yakini, pikirkan manfaat berpikir kritis di keperawatan itu apa? Gimana ya Pak? Saya tuh bingung sama apa gunanya begini? Menurut kamu diasumsi. apa gunanya berpikir kritis dalam keperawatan? Apa manfaatnya? Manfaatnya, benar-benar Pak. Apa perlunya berpikir kritis bagi keperawatan? Karena keyakinan itulah yang membuat kamu membuat tulisan ini. Tanpa keyakinan itu kamu tidak mungkin membuat tulisan ini. Nah, itu yang disebut asumsi. Jadi asumsi adalah sesuatu yang ya kita tidak sadari sebenarnya. Tetapi dialah yang membuat kita membuat tulisan itu. Tanpa kamu yakini itu, maka kamu tidak bisa membuat tulisan ini. Ya. Artinya paling tidak kamu yakin bahwa berpikir kritis itu membantu perawat. Ini saya coba formulasikannya. Kamu yakin bahwa berpikir kritis itu akan membantu para tenaga perawat untuk bekerja dengan berbasis pada data dan fakta atau observasi yang teliti gitu ya. Saya kira itu yang namanya asumsi. Jadi kalau kamu tidak yakini itu, maka tulisan ini tidak akan jalan. Kamu nggak bisa nulis ini, tidak ada gunanya kan gitu ya. Iya Pak. Nah itulah yang dia asumsi. Kalau memang itu, silakan. Berarti di asumsi ini saya mencari itu ya, mencari asumsi baru gitu kan, sama di informasinya saya kurang lengkap. Ya, informasinya bukan kurang lengkap, belum ada. Karena semua yang diinformasikan itu ke konsep ya. Lalu tambah ini lagi menurut Budiono, ini juga konsep, kamu pindahkan ini ke konsep ya. Nah, di asumsi ya tidak harus ada, atau ada ya kamu tulis itu. Tulis apa yang kamu yakini sehingga kamu merasa perlu berpikir kritis bagi keperawatan. Nah, itu namanya asumsi. Kamu tulisnya di sini. Nah, lalu setelah itu berarti kita tidak perlu lihat kesimpulan dan implikasi karena kamu tidak punya informasi ya. Artinya tidak punya bahannya, lalu kita memasak apa kan gitu ya. Nah, jadi kamu lengkapi dulu dengan informasi. Setelah itu baru informasi diinterpretasi untuk menjadi kesimpulan, dan lalu dari kesimpulan itu buat implikasinya. Kita lihat sudut pandangnya kamu. Point of view-nya, coba lihat. Coba dong, Riko. Ya, ini. Nah, sudut pandang kamu juga rumusannya salah ya. Rumusannya sudah jelas salah, tapi ya sudah, sudut pandangnya kamu seperti yang lain tadi ya, karena sama-sama mahasiswa keperawatan ya. Jadi ini juga cocok ya, karena kamu tulisnya sangat cocok sekali ya. Sekali lagi kamu tahu bahwa berpikir kritis itu adalah berpikir dengan berbasiskan data, berbasiskan fakta, ya, kehati-hatian dalam penyimpulan dan seterusnya, sehingga cocoklah ini ya. Kamu buat saja bahwa kamu adalah mahasiswa keperawatan UKSW, ya, sudut pandangnya dari situ itu sudah cocok ya. Iya Pak. Nah, oke. Saya kira sudah. Ada mau kamu tanyakan? Belum Pak, belum lagi. Oke. Kamu tinggal lengkapi informasinya saja ya. Gimana? Iya, saya kan kalau udah ngelengkapi ini semua gitu, saya mau konsul sama Bapak lagi, boleh? Kamu lengkapi langsung nulis saja artikel sudah ya. Oh iya, berarti saya langsung menulis dan buat video itu ya? Iya, tapi kamu lengkapi dulu karena nanti waktu kumpul itu kumpul artikel dengan lampiran template ya, supaya saya lihat soalnya ya. Jadi kamu tetap. Iya Pak, baik. Oke. Terima kasih Bapak. Oke. Silakan, siapa lagi?
Terima kasih, Riko. Saya, Pak. Silakan, Riko. Apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah. Judul tema saya itu peluang usaha di tengah pandemi COVID-19, konsep-konsep kunci yaitu usaha online di kala pandemi. Tujuan tulisan saya yaitu tujuannya ditulis artikel ini adalah menjelaskan kepada pembaca bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi dalam usaha online shop di tengah pandemi COVID-19. Pertanyaan kunci yang ingin saya jawab dalam tulisan ini yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam usaha online shop. Sabar. Ulang kembali ke purpose dulu. Saya masih lihat purpose dulu ya. Kembali menjelaskan kepada pembaca bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi dalam usaha online ya di tengah pandemi. Oke. Question. Pertanyaan. Iya, Pak. Oke. Memanfaatkan kemajuan teknologi. Oh, ini kalimat tanya atau kalimat pernyataan? Ini kalimat bagaimana maksudnya? Bagaimana? Oh ya, oke ya. Sabar ya. Saya pikir ini membuat kamu tidak berpikir jadinya ya. Biasa-biasa saja. Bagaimana kalau kamu buat misalnya judulnya apa namanya? Memanen profit di tengah pandemi misalnya ya. Ya, memanen profit atau memanen uang di tengah pandemi ya. Itu judul itu lebih menantang orang untuk tertarik membaca tulisan kamu ya. Jadi memanen uang di tengah pandemi. Lalu bahwa konsep kunci usaha online tetap ya, tidak berubah ya. Hanya judulnya supaya lebih menarik. Lalu tujuannya adalah ya menjelaskan bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membangun bisnis online ya. Cukup di situ. Lalu questionnya adalah ya bagaimana tadi ya, bagaimana membangun memanfaatkan teknologi untuk membangun bisnis online. Saya kira oke ya, tidak masalah. Yang penting kamu saya hanya supaya judulnya itu lebih singkat, menarik dan padat gitu. Oke, lanjut. Ya, Pak. Informasi yang saya gunakan untuk mendukung argumen saya dalam menjawab elemen purpose dan question yaitu terlebih di tengah pembatasan sosial sekarang di mana masyarakat lebih banyak beraktivitas di dalam rumah yang justru meningkatkan penggunaan internet. Sabar Riko. Siapa yang bilang ini? Kamu tahu ini dari mana? Dari jurnal, Pak. Jurnalnya mana? Nanti belum dicantum, Pak, tidak tercantum di sini. Tapi ada ya? Ada, Pak. Oh, oke. Jurnal. Lalu kita lihat informasi berikut. Saya sudah tangkap poin ini. Kita lihat yang berikut. Masih ada nggak informasi? Ini saja, Pak. Oh, enggak bisa. Enggak cukup kuat ya. Informasi itu minimal 2 atau 3 malah. Enggak kuat. Pak. Kamu cari lagi contoh kasus, contoh orang yang telah sukses bangun bisnis online di masa pandemi ya. Nah, kamu sebutkan, jadi harus sebutkan apa atau siapa dan nama usaha online-nya apa dan di masa pandemi dia mengeruk keuntungan, apa yang dilakukan dan dia mengeruk keuntungan sampai berapa. Itu data ya. Itu baru namanya informasi ya. Jadi sekali lagi informasi bicara data soalnya ya. Karena itu yang satu detektor kalau kamu masukkan sumbernya, lalu yang kedua kamu cari lagi ya untuk informasi yang betul itu adalah contoh kasus ya orang yang sudah lakukan bisnis atau membuka toko online di masa pandemi dan mengeruk keuntungan ya. Baik, Pak.
Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Artinya informasi kamu belum memadai, jadi kamu harus bereskan informasinya. Oke, lanjut. Konsep. Jadi informasinya ini harus ditambah lagi ya, Pak? Ya, betul. Tambah sumbernya, dan yang kedua tambah lagi paling tidak satu lagi yang berkaitan dengan contoh orang yang sudah sukses bangun bisnis online. Ya. 1 atau 2 begitu. Baik, Pak. Oke, lanjut. Ya. Berarti lanjut ke Konsep. konsep, Pak. Konsep yang saya gunakan yaitu sebelum pandemi, usaha online shop memang sudah dilakukan oleh banyak orang. Namun sekarang ini online shop semakin marak digunakan oleh khalayak ramai untuk membeli barang. Tidak hanya barang yang diperlukan saja, bahkan kebutuhan sehari-hari seperti obat, frozen food, dan sayur sudah dibeli secara online dengan hanya memanfaatkan handphone dan interaksi menggunakan mobile banking, membuat orang banyak beralih ke belanja online. Untuk ide dan peluang usaha online shop ini, kita bisa menjual barang yang sekiranya sering dicari oleh banyak orang. Produk yang sering dicari di pasaran adalah baju, tas, sepatu, dan case handphone. Daftarkan juga usaha ke berbagai platform online supaya online shop kita banyak dikunjungi oleh khalayak ramai. Oke, ini kita paham ya, tapi harus ada sumbernya. Jadi di sini kamu jelaskan misalnya jenis-jenis usaha online shop ya, jenis-jenisnya apa-apa saja, lalu mungkin ya sampai pemiliknya siapa atau ya, jadi konsep itu dia menjelaskan tentang kategori, definisi, ya, misalnya definisi online shop itu apa sih? Nah, kamu jelaskan definisinya, cari definisinya, lalu berbagai jenisnya dan yang beroperasi di Indonesia, itu sebut seperti itu ya. Jadi itu baru disebut konsep. Karena kalau tanpa sumber, kamu dianggap hanya opini ya. Betul, orang tahu ada apa namanya untuk frozen food, sayur, ya, ada gitu-gitu ya. Sekarang orang mau pesan makan juga GoFood, semua sudah mudah-mudah sekarang. Itu oke, tapi harus ada sumbernya. Kalau tanpa sumber nanti tetap ini dianggap apa namanya, ya hoax ya. Jadi harus ada definisi tentang apa tuh online shop, lalu jenis-jenis online shop yang bertumbuh pesat di era pandemi ini apa saja ya, itu yang perlu dijelaskan di sini ya. Baik, Pak. Bisa dilanjut, Pak? Lanjut. Asumsi yang saya gunakan yaitu munculnya pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh dunia mengakibatkan sendi-sendi kehidupan seperti pendidikan dan perekonomian mengalami kelumpuhan yang berakibat sekolah-sekolah ditutup, serta perusahaan-perusahaan banyak yang mengurangi aktivitas produksi dan bahkan tidak sedikit yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, kalau ini asumsi oke, tidak masalah, karena asumsi belum butuh bukti ya. Ini namanya asumsi, tidak masalah, itu sah aja, tidak masalah ya. Baik, Pak. Nah, jadi asumsi sudah oke. Nah, artinya kita tidak perlu lagi baca kesimpulanmu dan implikasimu karena itu belum layak, karena informasinya tadi belum lengkap. Masih ya. kurang ya, Pak. Ya, betul. Jadi harus kamu lengkapi dulu, baru kamu buat kesimpulan, dan kesimpulan sudah ada, baru implikasi. Nah, ingat, karena ada satu pertanyaan di situ, ya, maka kamu harus, informasi harus lengkap. Minimal didukung oleh 2 informasi. Ya. Kalau bisa 3 lah, itu akan nyaman untuk itu. Nah, kesimpulannya harus jawaban tegas terhadap apa namanya pertanyaannya atau purpose-nya ya. Dan didukung oleh data itu hasil diinterpretasi, bukan data mentahnya yang kamu copy paste di kesimpulan. Ya. Kita lihat point of view-nya kamu. Sudut pandang mana posisi apa masalah ini saya bahas. Pandangan saya sebagai pemerhati mengenai peluang usaha. Bisnis online bisa menjadi salah satu pilihan usaha di masa pandemi seperti sekarang ini karena sistem yang sangat fleksibel. Bisnis online tak hanya dapat berjualan barang, namun kita juga bisa menawarkan jasa, misalnya menyediakan kelas belajar online. Oke, kamu punya bisnis online enggak? Dulu sih pernah, Pak, tapi sekarang udah enggak lagi, Pak. Soalnya ya, enggak apa-apa. Berarti kamu pernah kan? Kamu pernah lakukan kan? Pernah, Pak. Oke. Pernah, Pak. Nah, kamu masih fakultas apa? Fakultas Keperawatan. Keperawatan, ya enggak apa-apa. Jadi kalau begitu, kamu tulis saja bahwa kamu ini pelaku bisnis online. Walaupun dulu ya, sekarang enggak masalah ya. Karena itu
perspektif itu akan kuat ya, membuat kamu istilahnya kamu dalam menulis bidang ini kamu dianggap dalam tanda kutip pakar karena kamu pernah menjadi pelakunya gitu ya. Jadi kamu tulis saja bahwa kamu apa namanya nama lalu mahasiswa UKSW, tidak usah pakai mahasiswa FKIK karena nggak nyambung kan. Jadi tulis Ya, saja Pak. nama lalu koma mahasiswa UKSW pelaku bisnis online gitu aja ya. Baik, Pak. Oke. Sudah lanjut ya. Kamu perbaiki langsung masuk ke tulisan aja ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Nanti Berarti kalau saya kalian tinggal masuk ke tambah tulisan mau informasi ya, Pak. konsultasi boleh ya. Ya, Pak. Berarti saya tinggal tambah informasinya ini ya, Pak. Ya, Pak. Ya, betul. Ya. Kamu cari, bahkan kalau kamu pernah lakukan, mungkin kamu pakai pengalamanmu juga. Jadi tambah satu dari pelaku yang lain yang sudah sukses dan bisa juga tulis pengalaman kamu sendiri, ya itu akan menjadi informasi yang kuat ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan, masih ada? Jika Saya, Pak. Oh, silakan. Rita ya. Pak, nanti di-share screen. Oke. Iya, Pak. sudah kelihatan? Sudah. Oh ya. Jadi saya langsung saja, Pak. Judul atau tema yang saya ambil di sini adalah analisis penalaran model Tualman. Konsep-konsep kunci analisis penalaran Tualman. Elemen pertama, elemen 1, apa tujuan tulisan saya? WHO atau WHO pada tahun 1992 telah mendeklarasikan bahwa memperoleh makanan dan minuman bergizi yang cukup dan aman adalah hak setiap manusia. Nah, sabar Rita. Purpose ini apa yang mau kamu lakukan dengan tulisan ini? Apa tujuan kamu menulis ini? Rita, apa tujuan Jadi kamu menulis ini? Tentang kesehatan. Ya? Ini tentang ketahanan pangan. Ya, tentang ketahanan pangan. Maksudnya apa yang mau kamu sampaikan kepada pembaca melalui tulisan ini? Kamu ingin pembaca tahu apa dari tulisan ini? Itu namanya rumusan tujuan itu begitu ya. Tujuan adalah apa yang kita ingin pembaca ketahui dari tulisan ini. Apa yang ingin kita katakanlah kita mau ya membagikan pengetahuan kita kepada pembaca. Ya, itu namanya tujuan. Ya. Oh ya, ini baik, Pak. Agar kita semua tahu bahwa kesehatan itu sangat penting bagi kehidupan kita sebagai manusia, Pak. Oh enggak, saya enggak tahu. Maksudnya, Gimana, Pak? Kamu jangan bilang kita semua tahu. Ya. Itu namanya kamu mendahului karena tidak semua orang tahu. Ya. Jadi dalam menulis ilmiah itu, ya Rita dan teman-teman yang lain, kita hati-hati dalam memilih kata karena setiap kata itu dia punya konsekuensi kepada model pendekatan penelitiannya, ya begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah apa yang mau kamu tulis di sini. Itu sebenarnya gitu ya. Apa yang kamu ingin sampaikan kepada pembaca lewat tulisan ini, itu yang namanya tujuan atau purpose, ya. Jadi mungkin kamu ingin menjelaskan kepada pembaca tentang kalau di sini saya lihat ya model Tualman dalam sistem ketahanan pangan atau apa itu, betul begitu kan? Rita, Iya, betul, Pak. betul begitu kan? Nah oke, berarti rumusnya Iya, begitu Pak. aja ya. Jadi tujuannya adalah mengintroduksi model Tualman sebagai sistem keamanan pangan gitu. Barangkali betul begitu kan? Pokoknya kamu yang mengerti itu ya. Tapi saya hanya mencoba mencari rumusan yang sesuai ya dengan apa yang kamu inginkan. Prinsipnya kan kamu ingin memperkenalkan model Tualman ini kan? Iya, Pak. Nah, oke, berarti kamu rumuskan purpose begitu ya. Jadi
mengintroduksi atau menjelaskan kepada pembaca tentang model Toulmin sebagai sistem keamanan pangan gitu. Kalau memang begitu ya. Sudah paham itu ya? Jadi purpose ini salah nih ya. Kamu rumuskan ulang ya. Ini mungkin nanti dia masuk ke informasi ya, tapi dia bukan purpose. Nah, kalau purpose-nya seperti tadi, ingin menjelaskan model Toulmin sebagai sistem keamanan pangan, maka kita lihat di question. Coba saya lihat questionmu apa dulu. Pertanyaan. Nah, ini bukan pertanyaan, ini pernyataan atau pertanyaan. Cantumkan, Pak. Ah, ini ya. Jadi ini juga salah ya. Jadi kalau begitu, kalau tadi purpose seperti tadi, saya ngomong kamu nggak catat dan sebentar kamu bingung sendiri ya. Jadi begini, kalau purpose seperti tadi, maka questionnya adalah bagaimana model Toulmin bisa menjadi sistem keamanan pangan. Ya. Jadi menjelaskan mungkin pertama apa itu model Toulmin atau apa tadi ya, apa itu, yang kedua bagaimana ya, model Toulmin bisa diandalkan sebagai sistem keamanan pangan. Jadi dua pertanyaan itu yang kamu akan jawab dalam tulisan ini ya. Bisa begitu Rita? Kamu catat nggak ini? Bisa, Pak. Catat, Pak. Oh, oke. Kalau kamu nggak catat, saya khawatir nanti konsultasi masuk lagi begini lagi ya. Ini kan ulang-ulang saya alami yang model-model kayak gitu. Jadi saya ingin pastikan dari propose dan question kamu sudah catat. Oke. Kita lihat informasi dulu ya. Ini sebenarnya sudah nggak boleh lagi, tapi oke lah. Kita lihat coba informasi yang kamu pakai. Nah, informasi belum ada nih. Ya. Informasi nggak ada sama sekali nih ya. Informasi itu lebih ke kamu ambil contoh kasus di mana model Toulmin itu telah dilakukan, ya, dilaksanakan di mana, kapan, oleh siapa, ya, dan hasilnya kayak apa. Ambil juga hasil penelitian yang berkaitan dengan model Toulmin itu, penggunaan atau penerapan dari model Toulmin itu, ya. Nah, mungkin di negara mana yang pakai, lalu bisa negara miskin mana yang pakai, lalu bisa membantu ya memperbaiki ya betul-betul bisa diandalkan lah menjadi sistem keamanan pangan itu ya. Nah itu informasi kira-kira begitulah yang kamu harus cari, contoh-contoh kasus, hasil penerapannya dan seterusnya ya. Nah, jadi nanti kamu isi situ. Oke, kita ke konsep. Karena kamu belum ada isi, jadi saya hanya kasih gambaran supaya nanti kamu cari. Ini kamu harus riset ulang konsep. Yang pertama adalah kamu harus memberikan definisi, menjelaskan apa itu model Toulmin itu. Bagaimana sejarahnya, lalu bagaimana dia model pendekatannya kayak apa itu. Itu dijelaskan di sini dengan tentu sumber ya. Siapa yang temukan barangkali, lalu pertama kali digunakan di mana, atau pokoknya menjelaskanlah tentang model Toulmin itu apa sih ya. Saya kira itu di konsep itu saja sudah cukup kuat ya. Tentu semua dengan sumber, jadi bukan kamu jelaskan tanpa sumber, seolah-olah kamu yang ahlinya ya. Itu kalaupun kamu bilang kamu ahli ya, orang nggak tahu kamu, jadi orang nggak percaya ya. Nah, gitu, itu di konsep. Nah, kalau kamu sudah bisa lengkapi informasinya, lalu sudah ada konsepnya, nah itu baru kamu mulai interpretasi ya untuk menjawab kesimpulan, membuat kesimpulan terhadap pertanyaan tadi. Dua pertanyaan tadi ya, modelnya kayak gitu ya. Nah kalau sudah kesimpulan baru bisa buat implikasi ya. Nah karena ini apakah kamu FKIK juga kan Rita? Betul ya. Atau kamu di prodi apa gizi itu kan atau keperawatan Pak? Keperawatan bukan gizi ya. Oke, enggak apa-apa, kamu buat aja, enggak apa-apa. Kamu mahasiswa FKIK UKSW juga sudah oke. Ada kaitan kok dengan kesehatan itu ya. Ya begitu ya. Jadi kamu masih butuh kerja keras ini Rita, karena memang template ini untuk riset ya. Jadi kamu harus riset lagi berkaitan dengan informasi dan konsep untuk memperkayanya ya.
data itu Baik, Pak. sangat banyak sekali di internet. Yang penting kamu cari yang sumber-sumber dari lebih baik itu dari sumber-sumber yang kredibel, dari jurnal ilmiah ya, pendapat ahli ya, itu supaya lebih kuat ya. Oke, saya kira itu Baik, saja Pak. ya, Rita ya. Ada yang kamu mau tanyakan, konsultasikan sebelum kita akhiri, karena menurut saya kamu informasi belum lengkap, jadi belum ada ya, bahkan jadi kita tidak bisa bahas kesimpulan ya. Ada yang mau kamu konsultasikan? Ini Belum ya? tidak, Pak, sudah paham. Ya. Nanti Ya, oke. saya Ya. revisi lagi. Iya, Setelah oke. itu. Kamu harus segera Baik. kerjakan sekarang ya, Terima karena kasih. kalau tidak nanti lama kamu lupa lagi apa yang sudah saya kasih masukan itu Iya, ya. Pak. Nah, kamu langsung riset sudah. Ini memang riset, Iya, butuh Pak. riset Baik. ya. Oke, begitu ya. Iya, Pak. Kalau kamu tidak ada pertanyaan lagi, ya, saya kira siapa ya, Jonathan yang mau bertanya. Silakan Jonathan. Kamu present ya. Silakan Iya, Jonathan. Pak. Saya ingin bertanya, implikasi itu seperti apa sih, Pak? Saya rada bingung di implikasi. Oke, ya, jadi misalnya begini. Misalnya ada penelitian yang saya barusan baca, misalnya ada penelitian yang mencoba, dia mulai dengan pertanyaan ini, apakah apakah perlu makanan pabrikan itu dilegalkan, diizinkan oleh pemerintah? Makanan-makanan makanan di bawah di pabrik lah, makanan seperti ikan kaleng atau sayur kaleng barangkali ya. Nah, dia ingin meneliti itu, dia mulai dengan pertanyaan itu, apakah makanan kaleng perlu dilegalkan oleh pemerintah? Nah, lalu dia mulai mengumpulkan informasi, periksa berbagai hasil riset ya untuk diinformasinya. Dan setelah itu tentu dia konsepnya adalah menjelaskan apa itu makanan kaleng ya. Apa beda antara makanan kaleng dengan makanan yang non kaleng, kira-kira begitu ya. Dilihat juga dari struktur gizi, dari berbagai hal lah. Dia jelaskan di konsepnya. Nah, dari informasi yang terkumpulkan dan konsep yang ada, lalu diinterpretasi untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah makanan kaleng boleh dilegalkan pemerintah, diizinkan pemerintah? Jawabannya tidak. Ya. Jadi ini kesimpulannya begini, jawabannya adalah makanan kaleng tidak perlu dilegalkan. Itu kalimat pertama itu ya. Lalu dilanjut ke kalimat kedua, sebab ada banyak cara untuk memperbanyak atau mengawetkan makanan secara alamiah tanpa harus lewat pabrikan. Nah, itu kesimpulannya begitu. Nah, kalau kesimpulannya sudah begitu, apa implikasinya? Ya, implikasinya pertama adalah konsumsi atau distribusi makanan non kaleng itu harus dihentikan atau minimal dikurangi. Nah, itu implikasinya. Konsekuensinya, karena konsekuensi berkaitan dengan tindakan real, konsekuensinya adalah pemerintah harus membuat undang-undang untuk melarang, ya, melarang melarang atau tidak memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan baru di bidang itu, ya, bidang pengalengan. Nah, jadi implikasi itu adalah kalau kesimpulannya begini, apa yang akan terjadi? Apa yang perlu terjadi supaya kesimpulan itu bisa terlaksana, terrealisasi, kan gitu ya. Kalau konsekuensi, tindakan real apa yang perlu dilakukan ya, supaya membuat kesimpulannya betul-betul efektif terjadi. Nah, begitu Jonathan, bisa ditangkap itu, bisa dipahami? Bisa, Pak. Berarti implikasi itu adalah akibat dari akibat dari kesimpulannya ya, Pak ya? Tepat sekali. Yang Oke, Pak. Itu aja hanya pertanyaannya. bedanya kalau implikasi itu akibat rasional, konsekuensi itu akibat tindakan real apa yang perlu dilakukan, ya. Tindakan. Oke. Itu Ada aja, lagi? Pak, mungkin pertanyaannya. Ya, ada lagi? Pak, saya izin bertanya. Silakan Sali. Untuk
yang artikel fixnya sama videonya itu deadline-nya kapan ya Pak? Minggu depan ya? Ya, kalau mau konsultasi minggu depan, tapi ya TAS kita itu kan apa namanya minggu kedua Desember ya. Jadi ya kumpulnya untuk TAS itu minggu kedua Desember itu ya. Ada yang sudah lebih cepat selesai dan mau kumpulkan duluan ya tidak masalah ya. Tapi prinsipnya secara resmi itu baru sekitar, saya nggak tahu, mungkin tanggal 9 atau 10 ya Desember ya. Nanti kita cek itu jadwal TAS-nya, itu dikumpulkan pada jadwal TAS ya. Nah, tapi yang lebih cepat ya oke. Jadi bagi saya sebelum itu Anda boleh berkonsultasi ya. Jadi karena memang saya siap untuk membantu kalian mengerjakan tugas dengan baik, maka saya siap untuk terima konsultasi. Sebelum di waktu untuk kumpul itu kalian boleh berkonsultasi ya. Oh iya, jadi kalau misalnya udah selesai nulis artikelnya bisa konsultasi lagi kan Pak? Ya bisa konsultasi lagi ya. Sampai kalian sudah rasa oke untuk dikumpulkan ya supaya diberi nilai. Karena kemarin kalau TTS itu saya banyak memberikan kemudahan ya, standar menilainya saya permudah ya, tetapi kami diingatkan oleh pimpinan karena kita lagi usaha untuk akreditasi unggul, maka standar penilaiannya tidak boleh dipermudah ya. Jadi dalam tanda kutip mahasiswa juga harus ikut terlibat bekerja keras supaya kita mendapatkan kualitas tinggi, karena itu di TAS itu saya tidak lagi permudah, saya harus pakai standar yang sebenarnya ya. Itulah sebabnya untuk membantu kalian ya saya katakanlah bersedia untuk konsultasi seperti ini supaya membantu kalian mengerjakannya dengan baik. Silakan, ada lagi? Ya Pak, satu lagi. Ini Pak, di Flearn itu kan Bapak ada buat tempat untuk upload tugas. Nah, maksud saya itu yang di Flearn itu yang deadline-nya minggu depan itu kita upload artikel sama apa ya Pak? Soalnya di situ itu critical writing sama critical speaking. Gitu, ya, itu ada di situ. Kalau ada yang mau konsultasi boleh lewat situ. Saya hanya buat itu supaya sistem merekamnya bahwa kita ada aktivitas itu ya. Tetapi tidak harus kalian lalu kumpul lewat itu. Kita bisa langsung konsultasi seperti ini dengan buat janji ya. Tetapi misalnya kalau ada yang mau kumpul di situ untuk saya lihat ya boleh saja di situ ya. Hanya saya tidak janji karena kalau semua di situ lalu saya lihat satu persatu tidak mungkin, waktu tidak cukup ya. Nah, tapi oke lah kalau Anda misalnya selesai lalu Anda kumpul di situ, Anda bisa WA saya untuk bilang ya kalau saya ada waktu saya akan masuk untuk lihat ya. Tapi prinsipnya saya buka itu hanya untuk supaya ada rekaman di sistem bahwa aktivitas itu kita lakukan ya. Tidak untuk kalian wajib mengumpulkannya di situ ya. Upload tugas di situ. Oh iya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan, ada lagi? Oke, sudah habis, kalian sudah selesai semua kan? Sudah Pak. Ya Pak, sudah. Sudah Pak. Oh, oke. Kalau begitu saya kira kita akhiri saja ya. Saya berharap kalian langsung perbaiki masukan-masukan tadi ya. Yang sudah boleh lanjut ya silakan dilanjut. Nah, saya harus ingatkan bahwa ketika kalian menulis artikel, karena batasannya kalau tidak salah ya, nanti saya cek lagi, tapi tidak jauh dari yang saya perkirakan, itu antara 800 sampai 1.200 kata ya. Nah, 800 sampai 1.200 kata itu sekitar 3 halaman tok ya, saya kira tidak sampai 4 halaman, 3 halaman itu saya kira ya. Nah, paling banyak itu 4 halaman. Nah, oleh karena itu ketika kalian menulis artikelnya, saya sudah sarankan tadi, kalau ada 2 question, maka setiap question itu dibuat dalam satu subbahasan. Bentuk dalam subbahasan supaya bisa poin dalam hal menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan data, menginterpretasi data dan informasi yang ada itu ya. Nah, karena terbatasnya halaman, maka kalian waktu menulis itu tidak perlu mencantumkan semua informasi yang ada di dalam template itu.
juga sebuah konsep tidak perlu. Kalian ambil saja informasi yang paling kuat ya, untuk digunakan, dan juga konsep yang paling menonjol, konsep intinya saja untuk digunakan dalam tulisan. Tidak perlu semua, karena kalau pakai semua nanti habis penuh halaman, baru masukkan data mental sudah penuh halaman, ya, kalian nggak ngapa-ngapain lagi. Nah, jadi begitu tekniknya. Nah, bagi yang misalnya yang kasus dari pengalaman atau kasus yang kuat, itu mungkin tulisannya diawali dengan membahas kasus itu, karena itu daya ungkitnya untuk pembaca itu sangat kuat gitu ya. Nah, kalau ada yang lebih cepat dan bisa tulis, kirim ke media dan dibuat di media, ya menurut saya ya sudah, Anda sudah dapat A itu. Kalau media sudah bisa membuat tulisan Anda ya. Tapi sekali lagi media yang punya redaktur ya. Jadi seperti Kompasiana tidak bisa ya. Media-media seperti Kompas ID atau Detik News atau Tempo ya. Yang gitu-gitu ya. Atau misalnya Suara Merdeka atau Manado Post misalnya ya. Yang gitu-gitu oke. Nah, saya kira itu ya. Jadi ya memang harus kerja keras ya. Sama-sama kerja keras. Saya juga kerja keras ya. Supaya kita mendapatkan hasil yang baik ya. Ya, kalau tidak ada lagi saya kira kita akhiri saja ya. Jangan ya, Riko silakan. Ini Bapak recordnya nanti tolong dikirim ke kami, Pak. Ya, saya akan, karena banyak record, saya akan lihat ya mana yang poin-poin yang baik, bagus. Saya akan edit supaya saya upload itu kira-kira yang dari semua yang rekaman yang terbaik ya. Jadi supaya kalian mengikuti contoh, mendengarnya dan jadikan contoh, itu memang contoh yang terbaik ya. Begitu ya. Jadi tidak pasti yang ini yang saya akan upload. Nanti karena dari banyak itu saya akan dengar semua, lalu yang terbaik-terbaik saja yang saya ambil, mungkin 2 atau 3 saja presentasi yang bagus, lalu saya upload ya. Supaya kalian semua mahasiswa belajar itu belajar dari contoh yang terbaik. Begitu ya, Riko ya. Baik, Pak. Oke. Silakan, ada lagi. Kecuali kalian minta secara apa untuk saya kirim ini ke kalian, saya akan kirim, tidak masalah itu ya. Oh iya, Pak, boleh, Pak. Gitu aja, Pak. Boleh kirim yang ini aja. Oh ya, oke. Ya, oke. Begitu. Nanti saya baru Baik, saya Pak. kirim ya. Terima kasih, Pak. Oke. Kalian kan hari apa? Kalian sebenarnya kelas hari apa nih? Kalau kelas X, J atau S atau A? Apa? Selasa jam 1. Oh ya, oke. Hari Kelas Selasa. A ya. Oke. Oke, saya kira kalau sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya. Pak, Silakan. bisa bertanya lagi. Ini kan kata Bapak, kita boleh konsultasi lagi sama Bapak. Ya. Terus konsultasinya ini kira-kira hari apa ya Pak untuk bisa diadakan Zoom lagi seperti ini? Saya pikir kalian kalau sudah selesai dan siap ya tinggal kontak aja. Yang penting di atas jam 4 ya. Jam berapa? Mohon maaf. Di atas jam 4. Di atas jam 4 sore ya Pak? Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke ya. Kita akhiri ya. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Oh ya, oke ya. Jadi selamat mengerjakan. Kita saling mendoakan supaya semua sehat dan bisa sukses ya kerjakan tugasnya ya. Saya live ya. Kita semua. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya.